Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Edi Bagus Gimana Saputra dengan NIM 2215344011 dengan prodi D4 Teknik Otomasi dan mata kuliah IoT atau Internet of Things. Jadi di sini saya akan menjelaskan alat yang telah saya buat yang berjudul itu GPS Tracker. Tujuan saya membuat alat ini adalah agar bisa men-tracking. Misalkan ini kan akan diaplikasikan di motor, jadi agar bisa men-tracking motor kita dari arah awal ke arah tujuan dan agar bisa juga melihat suhu pada posisi tersebut. Setelah itu agar mengetahui kemiringan dari motor kita. Nah, sini mungkin saya akan jelaskan sedikit komponen yang ada pada alat saya ini. Mungkin dari yang terlihat dari luar dulu. Ini layar ini saya menggunakan OLED. Setelah itu ini sensor suhu saya menggunakan DHT22. Ini adalah antena dari GPS saya. Setelah itu ini adalah tombol push button untuk mengganti tampilan dari OLED. Setelah itu ini adalah switch yang saya gunakan untuk mematikan dan menghidupkan alat saya. Di sini di dalam juga ada komponen yang saya gunakan. Yang pertama di sini ada baterai 18650 dan beserta slot dualnya. Setelah itu sini ada step down, sini ada voltmeter, di sini ada sensor GPS, sini ada sensor giro dan ada microcontroller USB 3.2 dan sini kecil agak tidak terlihat ada push button. Sini saya akan jelaskan sedikit cara kerja dari alat saya. Yang berawal ada supply dari baterai 18650 menuju output dari baterai menuju ke step down. Yang positifnya saya potong dulu di switch. Setelah itu output dari step down yang telah saya setting menjadi 5 volt saya bawa ke VIN dari USB 32. Setelah itu dari USB 32 3 volt 3 nya saya gunakan untuk mensuplai tegangan ke OLED ini, ke giro dan ke GPS. Pada SD card saya gunakan suplai tegangan dari VIN atau 5 volt. Setelah itu ini adalah cara kerja dari alat saya. Mungkin sini saya akan jelaskan sedikit. Ini adalah bagian alat pada saat belum saya konekkan hotspot dan ini adalah yang sudah saya konekkan. Ini adalah alat yang telah saya koneksikan ke tethering atau hotspot saya. Di sini tampilan waktu dan tanggal masih default karena GPS belum mendapatkan sinyal. Dan di sini data-data dari sensor yang sudah mendapat sinyal, sudah mendapatkan data, sudah tersimpan pada SD card. Saat ini tampilan selanjutnya, mungkin di sini saya akan menjelaskan tampilan pojok kanan atas ini. Yang paling atas ini adalah tampilan untuk WiFi yang terlihat karena tethering atau hotspot sudah tersambung, dan di bawahnya ada tampilan untuk SD card karena SD card sudah berisi micro SD. Setelah itu di sini ada tampilan suhu dan humidity. Suhu pada tempat saya ini adalah 31,10 Celcius dan kelembabannya itu 79,60%. Setelah itu ini ada tampilan pada giro XYZ yang berubah jika saya miringkan, berubah ketika saya bawa maju seperti ini. Setelah itu ini adalah tampilan latitude dan longitude, tapi gara-gara memang GPS saya belum mendapatkan sinyal pada saat pembuatan video ini, jadi di sini jadinya not available. Baik, seperti itu saja tampilan. Ini sudah mendapatkan sinyal, jadi jamnya sudah sesuai dengan jam saat ini. Tapi sepertinya di latitude dan longitude-nya belum berkedip. Sekian, terima kasih. Baik, ini adalah video pada saat saya melakukan pengujian di jalan. Titik awal itu adalah titik awal start saya. Setelah itu titik 2 tengah-tengah itu adalah pada saat saya stop di lampu merah. Program HTML saya ini adalah jika saya sempat diam 20 detik akan diisikan waypoint di OpenStreetMap di HTML nya seperti itu.
dan setiap waypoint diklik akan muncul data suhu. Seperti ini adalah contoh ketika waypoint diklik. Mungkin saya sedikit akan menjelaskan tentang kendala yang saya alami dan saya hadapi saat pembuatan alat ini. Yang pertama mungkin kendala pada wiring. Karena penyolderan dan wiring itu saya menggunakan kabel jumper, itu pertama saya potong-potong. Setelah itu sana agak susah untuk penyolderan dan penempatan kabelnya karena terlalu mepet, terlalu besar kabelnya. Setelah itu saya ganti menggunakan kabel pelangi yang lebih kecil-kecil. Itu solusi yang saya dapatkan. Setelah itu kendala saya kedua adalah pada saat sensor GPS dan sensor DHT tidak mau membaca. Sensor DHT tidak mau membaca, sensor GPS tidak mau hidup atau rusak, entah kenapa. Solusinya saya ganti kedua sensornya karena memang tidak mau. Setelah itu untuk SD card yang pertama tidak mau terdetek. Saya menggunakan bantuan AI untuk memprogram di Arduino agar SD card mau terdeteksi. Setelah itu mungkin hal baru yang saya pelajari adalah ternyata dari ESP32 yang berbasiskan ESP32 kita bisa membuat alat secanggih mungkin dan apapun yang kita inginkan sesuai imajinasi kita ketika ada sensornya. Seperti itu sih yang bisa saya dapat. Baik, mungkin hal-hal baru yang dapat saya pelajari dari pembuatan proyek ini adalah yang pertama, integrasi multi sensor, menghubungkan beberapa sensor seperti GPS, DHT, giroskop, dan SD card, mengajarkan cara mengomunikasikan data OLED, UART, SPI, serta pembacaan secara efisien tanpa konflik. Setelah itu pemrosesan data GPS. Ternyata GPS memerlukan waktu untuk mendapatkan sinyal dari satelitnya. Setelah itu ada SD card adaptor. Dia tuh bisa menulis data secara berkala ke file yang berbentuk CSV di SD card, serta pentingnya manajemen file, buffering, dan penulisan dan blocking untuk menjaga kestabilan sistem. Nah, itu proyek ini juga memberikan pengalaman dalam membangun sistem tertanam yang menggabungkan beberapa sensor, menyimpan data, dan proses informasi secara real time. Pengetahuan ini menjadi dasar penting untuk pengembangan sistem monitoring atau IoT pada diri saya sendiri. Baik, sekian, terima kasih. Om Santi Santi.